Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur tiada henti selalu tertuju pada Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha membolak-balikan hati. Semoga dengan bersyukur kita mendapatkan umur yang bermanfaat, rezeki yang berlipat-lipat, kesehatan yang walafiat, dan juga ilmu yang berguna bagi kehidupan umat. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yakni ya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah rela berkorban baik harta, tahta, bahkan keluarganya untuk memperjuangkan panji ketauhidan, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Pahlevi, asal daerah Bandung, Jawa Barat. Tema yang saya bawakan ialah membentuk generasi Islam di era milenial. Salah seorang pujangga dari Mesir, yakni Syekh Mustafa Al-Gulayaini mengatakan, "Inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha." Sungguhnya di tangan dan langkah kaki pemudalah urusan dan hidupnya suatu umat. Tak lupa juga ungkapan yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama Indonesia, yakni Insinyur Soekarno, yang berbunyi, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Dapat kita ketahui bagaimana berpengaruhnya peran dari seorang pemuda terhadap kemajuan bangsa. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah tausiah berjudul Pemuda-Pemudi Harapan Umat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummati uhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul al-mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun." Kalian semua adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman pada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa umat terbaik ialah yang pemudanya mampu mengajak kepada kebaikan dan mencegah segala hal yang membawa kepada keburukan. Lalu kita tengok kembali, apakah pemuda pada masa kini atau yang biasa kita sebut pemuda zaman now mencerminkan perilaku tersebut? Orang bilang, "Hei, hidup hanya datang sekali. Maka dari itu, nikmatilah masa mudamu, lakukan semua hal yang kau inginkan." Sayangnya, banyak pemuda-pemudi yang mengartikan ini menjadi hal yang salah. Mereka memanfaatkan masa mudanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan menyesatkan bagi mereka. Seperti generasi muda yang menginginkan ketenaran, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal itu. Juga orang yang bangga akan maksiatnya, bahkan menjadikan itu suatu kompetisi. Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabi laysat lahu sabwah." Sungguhnya Allah azza wa jalla benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya ialah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya dengan dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Sangat luar biasa jika seorang pemuda dengan berbagai macam godaan dunia, mereka tetap teguh dalam beragama. Padahal pemuda dengan nafsu yang tak stabil masih bisa saja untuk cenderung terhadap dunia. Apabila kita melihat kembali sejarah abad terdahulu generasi muda Islam, tentu sangat luar biasa sejarah di mana Islam selalu mampu melahirkan generasi hebat dambaan umat yang walau di usia belia telah mampu menorehkan tinta emas dalam sejarah, mengharumkan nama Islam, dan membuat Islam memenangkan peradaban. Merekalah para pemuda yang memperjuangkan Islam dengan dorongan iman, menghabiskan waktunya siang dan malam untuk kepentingan Islam. Hingga kini kita mampu merasakan manisnya iman dan nambahnya Islam atas perjuangan mereka. Mari kita tengok kembali kisah Usamah bin Zaid yang diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi komandan pasukan kaum muslimin dalam penaklukan Syam ketika ia berusia 18 tahun. Atau kisah Imam Syafi'i yang telah hafal Al-Quran di usia 9 tahun, dan juga Ibnu Sina yang telah hafal Al-Quran di usia 5 tahun, bahkan kemudian mampu menjadi bapak kedokteran dunia. Masya Allah. Prestasi-prestasi tersebut dapat menjadi motivasi untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Lalu, apakah mungkin jika kita dapat mengikuti jejak prestasi gemilang yang telah mereka ukir di zamannya?
Tentunya hal itu sangatlah mungkin jika kita mau berkomitmen untuk senantiasa menahan hawa nafsu dan membiasakan diri untuk melakukan kebaikan serta menjauhi segala keburukan. Apabila hal demikian bisa dicapai dan dilakukan khususnya di Indonesia, menjadi sangat luar biasa untuk membawa bangsa ini menjadi yang lebih baik. Insya Allah. Untuk motivasi kita, Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajidu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan kebaikan apa saja yang kau perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun pada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Pemuda Islam harus menyadari, mereka bukanlah seperti rumput ilalang yang sembarang tumbuh di padang. Rasulullah bersabda, "Waju'ilat ummati khairul ummam." Umatku dijadikan sebagai umat terbaik. Hadis riwayat Ahmad. Kita adalah umat terbaik yang dipilih Allah bagi manusia untuk selalu menyuruh kepada kebaikan, melawan segala bentuk kemungkaran dan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengemban panji keimanan. Jadi manusia tak boleh ria, jangan terjerumus dalam ketapakan. Jika sudah paham ilmu agamanya, maka mari kita amalkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Wow, kan